Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billahi, amma ba'd. Pemirsa Tanmiyah TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya, di alam yang luar biasa ini ya, ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat luar biasa, yang patut kita nikmati, yang mana dengan nikmat ini kita masih bisa mengamati ya, dan mentadabburi dari hasil ciptaan-ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan kali ini ya, saya ingin menyampaikan bahwa ada satu sifat yang sangat berbahaya bagi seorang muslim, yaitu bahayanya kita berbangga diri, atau ulama menyebutnya dengan kata atau dengan sifat ujub, yaitu berbangga diri. Nah, kita bisa melihat kisah terdahulu, sebagaimana para ulama mengatakan bahwa bacalah sejarah ya, semakin jauh kamu membaca sejarah, maka semakin jauh pula kamu bisa melihat masa depan. Inna tarikh yu'idu nafsah, bahwa sesungguhnya sejarah itu akan mengulang dirinya sendiri. Maka dengan kita membaca sejarah, kita bisa mengambil pelajaran dan juga kita bisa mengambil suatu ibrah ya, dan juga segala macam hal yang bisa kita lakukan untuk di masa yang akan datang. Ada suatu kisah yang bisa kita ambil pelajaran agar kita tidak terjatuh dalam bahayanya berbangga diri. Kisah ini yaitu terjadi pada seorang yang memiliki kecakapan ya, dan dipandang oleh masyarakat setempat yaitu yang bernama Qusay bin Kilab, yang mana dari Qusay bin Kilab inilah akan turun ya keturunan-keturunan yang luar biasa ya, yang nantinya dari beliau jugalah akan turun yaitu seorang nabi yang sangat mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Qusay bin Kilab itu merupakan salah seorang tokoh yang sangat berpengaruh di kalangan orang Arab pada saat itu, yang mana beliau ya merupakan pemimpin daripada suku Jurhum ya, yang pada saat itu Jazirah Arab pada awal mulanya itu diambil atau dimakmurkan oleh suku Jurhum ya, dari mulai padang pasir, kemudian tidak ada apa-apanya, kemudian datanglah suku Jurhum dari Yaman dan mengisi dan memakmurkan kota Mekah pada saat itu. Kemudian datanglah suku Khuza'ah dan merebut kekuasaan suku Jurhum tersebut ya, dan akhirnya 500 tahun kemudian lahirnya Qusay bin Kilab dan merebut kembali kekuasaan dari suku Khuza'ah kepada suku Jurhum. Kemudian setelah beliau memangku kekuasaan ya Jazirah Arab pada saat itu, lahirlah beberapa anak darinya. Salah satunya, anak yang pertama adalah Abduddar. Nah, kemudian ada anak-anak berikutnya, dan salah satu anaknya yang bernama Abdul Manaf. Dan dari Abdul Manaf inilah akan lahir di bawahnya itu Hashim, kemudian Abdul Muttalib dan Abdullah, kemudian baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada saat Qusay bin Kilab itu sudah di masa senjanya, sudah sepuh ya, sudah tua, dan ia berwasiat agar kekuasaannya itu dilanjutkan oleh anak yang pertama yaitu Abduddar. Maka karena masyarakat setempat mengetahui bahwa Abduddar itu memiliki kelemahan dan tidak memiliki kecakapan yang sangat banyak dalam fisik misalkan, atau dalam berbisnis, atau dalam memangku jabatan, kekuasaan, dan mengatur negara, maka para masyarakat setempat itu meragukan hal tersebut. Nah, akan tetapi masyarakat setempat ingin, yaitu anaknya yang lain yaitu Abdul Manaf, ingin menjadikan dia sebagai penerus warisan kekuasaan daripada Qusay bin Kilab. Nah, maka pada saat itulah terjadi peperangan, pertumpahan darah di antara dua kubu ya,
anak keturunan Abdul Dar dan Abdul Manaf. Akhirnya berperanglah dua kubu tersebut, sehingga datanglah hakim atau qadhi di antara keduanya untuk mendamaikan dan memberikan keputusan bahwa kekuasaan akan dibagi menjadi dua. Yang pertama, keluarga Abdul Dar atau Abdul Dar itu sendiri memiliki tugas dan peran, yaitu mengurus Ka'bah, ya, dengan mengganti kiswa atau membersihkan atau dan lain sebagainya. Sedangkan Abdul Manaf yaitu mengatur orang-orang yang datang ingin berhaji, ya, memberi air minum atau memberikan fasilitas dan lain sebagainya. Nah, maka pada saat itulah merupakan suatu kebanggaan, ya, bagi orang-orang Arab terdahulu, yaitu ketika mereka memiliki peran, ya, dalam mengurus peribadatan haji atau pengurusan Ka'bah. Nah, sehingga mereka merasa bahwa ketika mereka sudah memiliki peran dalam mengurus atau mengatur, ya, sistem haji atau mengurus Ka'bah pada saat itu, mereka merasa aman dan mereka akan masuk ke dalam surga. Nah, sehingga timbul rasa-rasa bangga diri, ya, sehingga mereka mengatakan apa? Wahum yaqulun nahnu min ahlil haram, ya, nahnu min ahlil haram wa nahnu afdal wa a'la min ghairina, ya. Mereka mengatakan bahwasanya kami adalah penduduk ahli haram, ya, dari tanah haram, dan kami memiliki keutamaan dan lebih mulia dibandingkan dengan penduduk yang lain. Maka dari situlah timbul rasa-rasa bangga diri atau ujub. Maka dikatakan di dalam surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mustakbirina bihi samiran tahjurun, ya. Mereka itu berbangga diri. Nah, dalam kitab tafsir Taisir Ar-Rahmanil Mannan, Taisir Ar-Rahmanil Mannan fi Tafsiril Karimil Mannan, Tafsir Al-Karimil Ar-Rahman fi Tafsiril Karimil Mannan, ya. Al-Imam Abdurrahman As-Sa'di, beliau mengatakan bahwa bihi, ya, dhamir dalam kata bihi di sini itu menunjukkan kepada al-bait atau al-haram. Nah, bahwa mustakbirina bihi ay mutakabbirina 'ala an-nasi bisababihim, ya. Mereka sombong, ya, bisababil bait, bisababil haram, ya, karena dia memiliki keterlibatan peran dalam mengurus Ka'bah. Kemudian mereka berlaku sombong dan berbangga diri daripada orang yang lain. Nah, maka disitulah letak kesombongan dan ujub, berbangga diri, yang merupakan kebiasaan buruk atau perlakuan buruk dari orang-orang jahiliyah terdahulu. Nah, maka di sini kita bisa ambil pelajaran bahwa berbangga diri itu tidak akan menyelamatkan kita, ya. Berbangga diri merupakan salah satu bentuk kesombongan juga, ya. Kenapa? Kata Al-Harith, kata Bishr Al-Hafi, ya, di dalam kitab Hilyatul Awliya fi Tabaqatil Asfiya, ya, Abu Nuaim Al-Asfahani, beliau mengutip perkataan Bishr Al-Hafi bahwa al-ujub itu adalah antastakthira amalak wa tastaqilla amalan nas aw ghairak, ya. Bahwasanya ujub adalah dia merasa bahwa amal dia itu lebih banyak dibandingkan amalan orang-orang yang lain. Nah, sedangkan di dalam hadis Rasulullah SAW memperingatkan dan mengancam bahwasanya thalathun muhlikat, ya, ada 3 hal yang dapat membinasakan seseorang tersebut, ya. Yang pertama adalah syuhun muta'. Yang pertama adalah pelit yang dia pelihara, ya, yang dia selalu berlaku bakhil. Kemudian yang kedua adalah hawan muttaba', ya, hawa nafsu yang selalu dia ikuti, dia turuti, ya. Kemudian yang ketiga adalah wal i'jabu bi nafsihi, ya, merasa ujub, ya, dengan dirinya sendiri. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita bahwa bahayanya ujub, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman, "Wala tusa'ir khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi maraha." Maka janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh,
ya dengan membusungkan dada. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang sombong dan juga berbangga diri. Baik, pemirsa Tanamiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat ujub, dari sifat berbangga diri, karena sesungguhnya kita semua merupakan hamba Allah yang lemah, yang tidak mungkin kita tidak ada apa-apanya yang perlu kita banggakan, kecuali semuanya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum, jazakumullahu khairan. Aqulu qawli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.